ya. Tapi cara kerjanya atau proses terbentuknya hasil itu ya seperti itu. Pertama dari atas, ya, kemudian dari CCD yang nantinya melempar ke laser, baru lasernya ini yang mengirim lagi ke drum. Nah, apakah masalahnya di CCD atau masalahnya di laser? Makanya kita harus perkotak-kotak dulu. Kita perkecil, kita kerucutkan masalahnya supaya solusinya didapat. Tentunya kita memang harus cari referensi, karena segala sesuatu tanpa ilmu teman-teman, saya rasa kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mesin lah pastinya ya. Karena saya sedikit mengutip bahasa-bahasa seorang filosofi, barang siapa ingin meraih dunia itu fabi ilmi, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin meraih akhirat fabi ilmi, harus dengan ilmu. Nah, dan barang siapa ingin meraih kedua-duanya, dunia dan akhirat, fabi ilmi. Makanya sampai 3 kali di situ ditegaskan harus didasari dengan ilmu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membuka masalah-masalah yang biasa terjadi background ya. Itu pengaruhnya dari laser. Nah, kebetulan mesin yang laser yang bakalan saya bongkar ini generasi punya 6000 teman-teman ya. Saya rasa untuk jenis laser itu apapun tipe mesinnya itu sama saja ketika masalahnya itu background. Setelah teman-teman sudah mengganti cas atas, kemudian cas bawah dan masih background, sudah mengganti HVT dan masih background, coba periksa alat yang satu ini. Dan ini saya bakalan buka kawannya. Ini namanya laser. Posisinya itu kalau jenis tipe 6000 dan generasinya maupun 6570 itu berada di posisi sebelah kanan ya. Pas di atasnya di plopping teman-teman. Oke, supaya saya nggak terlalu panjang lebar, saya bakalan nge-share ke teman-teman, karena waktu saya lagi berada di Sulawesi Selatan itu pernah backgroundnya itu tidak hilang-hilang. Jadi pada saat start pagi, mesin masih dingin-dingin ya, dia muncul backgroundnya ya, backgroundnya teman-teman ya, hitam lah ceritanya. Jadi macam seakan-akan tali coronanya yang kotor, baik yang atas maupun yang bawah. Nah, supaya nggak panjang lebar, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Oke, let's go. Kita lanjut bongkar dulu. Mau lanjut melepas baut-baut yang tertancap di bagian penutupnya teman-teman ya. Ini bakalan saya bersihkan semua. Let's go. Saya mau membongkar masalah yang mengarah ke bagian backgroundnya itu teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit memperkenalkan ke teman-teman. Yang ini namanya motor poligon atau motor laser ya. Yang bagian sini kawan, ini motor laser ya. Ini biasanya mendeteksinya itu error 100. Oke. Nah, ini mendeteksinya error 100. Yang setahu saya kawan ya, ini setahu saya ketika motor ini bermasalah itu mendeteksinya error 100. Terus ada lagi muncul kode error yang mengarah ke 110. Nah, kalau yang 110 ini kita geser dulu kawan ya. Nah, oke.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini ada PCB. Saya kasih kendor dulu. Nah, di bagian sini, nah ini namanya BD. Ya, saya nggak tahu apa laser drivernya. Ya, ini laser drivernya. Ini nanti mengeluarkan kode error 110 kawannya. Berarti menunjukkan si laser drivernya ini yang bermasalah ya, yang bagian ini. Nah, terus Bang, bagaimana yang mana yang sebetulnya mengeluarkan background di latar kertas itu? Nah, sekarang kita langsung bongkar obrak-abrik kawan ya, supaya teman-teman nanti tidak salah sasaran pada saat teman-teman mengalami masalah-masalah yang terjadi di mesin fotokopinya. Oke, kita langsung obrak-abrik. Nah, oke kawan. Nah, sebetulnya yang bermasalah yang biasa hitam-hitam itu sebetulnya yang larinya di laser driver ini. Ini saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini seperti ada lensa di bagian depannya ini. Ini saya bakalan buka dulu ya. Nah, kalau kita membukanya ini ada sekitar berapa baut ini? Tunggu dulu kawan, supaya saya nggak salah. Karena jangan sampai, ini saya mau jelasin ke teman-teman, jangan sampai teman-teman membukanya ini karena ada setelannya di bagian baut yang ini. Oke, saya tunjuk saja kawannya. Nah, di bagian baut yang ini sama yang ini itu setelan. Jangan sekali-kali teman-teman mencoba untuk merubah ya, kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau hanya sebatas pengguna, jangan sekali-kali mencoba merubah bagian sini, karena itu akan ngefek. Karena cahaya dari pantulan ini ya akan memantulkan ke sini teman-teman, dari cahaya motor scanner ini akan terpantul-pantul lah ceritanya ya. Nah, ini jangan sekali-kali dibuka. Nah, yang mau dibuka itu saya cuma mau melepas bagian pertama. Ini kita bakalan lepas. Nah, ini sebetulnya belum pernah saya bahas masalah yang backgroundnya itu ya. Ketika masalah backgroundnya itu nggak hilang-hilang yang diakibatkan oleh si laser ini. Dulu saya harus rubah posisi kawan supaya terang. Bentar. Aduh, saya kesulitan juga ini kawan. Mana sudah bautnya kawan tadi? Saya simpan di mana sudah? Nah, ini satu di bawah, paling bawah sini kawan, satu. Oke. Oke, beres. Nah, sekarang kita lepas. Oke, pelan aja kawan. Oke, ini laser drivernya ya. Oke. Nah, ini posisinya seperti lensa kawan ya. Oke. Nah, sekarang cara membersihkannya, mana yang menyebabkan sebetulnya bermasalah itu, yang menyebabkan background itu. Ini saya sendiri yang menemukan langsung ya. Saya mencoba karena rasa penasaran saya. Begitu saya selesai, sebetulnya sudah lama kawannya, cuma baru di video ini bakalan saya share ke teman-teman ya. Pada saat saya mengalami saat itu overhaul mesin di Sulawesi Selatan itu bersama si Bos Arwan saat itu. Dan setiap kali dikasih nyala, dites pagi selalu muncul background, lama-lama kadang hilang, muncul lagi. Akhirnya karena saya sudah mengecek secara keseluruhan, bagian cas ya, bagian casnya sudah, kemudian drum sudah kita beraso, cas atas bawah sudah, HVT bagus kawannya. Akhirnya saya harus mengambil tindakan saat itu. Saya akan mencoba, karena saya sangat yakin bahwa masalah itu bakalan didapat ketika kita mengeceknya secara keseluruhan yang proses ke hasil. Nah, seperti di video-video sebelumnya kemarin saya sudah menjelaskan proses terjadinya hasil itu dari scanner ya,
Dari scanner itu CCD melempar ke CCD, nanti CCD-nya mengirim ke laser. Nah, nanti proses dalam bentuk file itu, nanti si laser ini akan bekerja melempar lagi ke si drum dalam bentuk file, ya. Jadi pada saat nanti berproses motokopi, pada saat drum itu berputar, seiring dengan putarannya di plopping atau roll magnet itu, otomatis akan tercetaklah hasil. Terlepas dari persoalan masalah-masalah yang berpengaruh lagi ke hasil, itu terlepas dari itu kawan. Tentunya teman-teman harus mengecek secara seksama, seperti cas atas, cas bawah, kemudian HVT, ya. Tapi cara kerjanya atau proses terbentuknya hasil itu ya seperti itu. Pertama dari atas, ya, kemudian dari CCD yang nantinya melempar ke laser, baru lasernya ini yang mengirim lagi ke drum. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman menanyakan atau yang dikeluhkan persoalan-persoalan di mesin fotokopi, baik teman-teman pengguna mesin fotokopi yang masuk di grup-grup mesin, selalu selalu kejadian di mesin-mesinnya itu masalah background. Nah, dan di sini saya akan mencoba menjawabnya secara tuntas kawan. Jadi seperti yang proses hasil itu, ketika teman-teman diponis masalah kerusakannya di CCD, baik itu garis-garis hitam atau garis-garisnya tidak berarah, ya, atau dia backgroundnya atau hitam lah ceritanya. Nah, teman-teman harus melakukan seperti proses hasil, ya, harus melakukan pengecekan apakah nanti kerusakannya itu mengarah ke CCD. Cara ngetesnya seperti di video yang sudah saya publik kawan, ya. Jadi teman-teman harus mengecek dulu, tes dulu secara print lewat dalam. Itu yang bekerja di situ adalah laser dengan drum. Laser dengan drum. Nah, jangan gunakan scanner atau kaca scanner atau CCD, ya, supaya kita mengetahui masalah-masalahnya itu di mana. Apakah apakah masalahnya di CCD atau masalahnya di laser? Makanya kita harus perkotak-kotak dulu, kita perkecil, kita kerucutkan masalahnya supaya solusinya didapat. Berapa kan? Ini bonus kawan, ada permen ini. Soalnya nggak ada kopi kawan. Si kawan ini habis beli ini kawan. Kopinya sudah lemah kawan, ya. Penjualnya sudah tutup kawan. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika CCD-nya yang diponis itu bermasalah karena background hitam, ya, itu teman-teman harus tes print menggunakan program lewat dalam. Teman-teman silahkan tekan bintang 28 bintang, kemudian copier, kemudian cari di situ tes print atau print history. Nah, teman-teman lakukan di situ di layar mesinnya, ya. Kalian tekan itu, nanti kalian tunggu. Kalau seumpama hasilnya bagus, berarti si laser ini aman. Kalian nggak perlu membongkar lagi lasernya supaya kalian nggak capek-capek membuka laser. Ini daging-daging teman-teman yang saya sampaikan di sini, daging-daging sebetulnya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan video ini dan teman-teman bisa praktekkan, teskan di mesinnya, kalian akan jadi teknisi teman. Kalian akan bisalah menyervis atau memperbaiki mesin-mesin kalian, ya. Tentunya kita memang harus cari referensi, karena segala sesuatu tanpa ilmu teman-teman, saya rasa kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mesin lah pastinya, ya. Jadi memang harus semuanya itu didasari dengan ilmu. Karena saya sedikit mengutip bahasa-bahasa seorang filosofi, barang siapa ingin meraih dunia itu fabi ilmi, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin meraih akhirat fabi ilmi, harus dengan ilmu. Nah, dan barang siapa ingin meraih kedua-duanya, dunia dan akhirat, fabi ilmi. Makanya sampai 3 kali di situ ditegaskan harus dengan
didasari dengan ilmu, teman-teman. Oke, sorry, kita bukan mau ceramah di sini, kawan ya, bukan tempatnya di sini. Oke, nah, terus bagaimana Bang untuk mengetahui masalah-masalah kejadian masalahnya itu bahwa yang divonis CCD-nya? Gampang. Ketika teman-teman sudah mengetes tes sprint dan hasilnya itu bagus, berarti laser aman. Tapi pada saat, sorry karena saya di pinggir jalan, tapi pada saat teman-teman itu tes sprint tidak ada perubahan, sama saja dengan pada saat teman-teman motokopi memfungsikan proses kerjanya si CCD-nya. Berarti kawan, 90% CCD-nya aman. Ketika tidak ada perubahan, nggak ada perbedaan antara hasil tes sprint dengan motokopi seperti biasa-biasa, berarti CCD-nya aman dan lasernya aman. Sorry, ketika tidak ada perubahan pada saat kalian motokopi lewat atas atau lewat kaca, lewat ADF, hasilnya sama dengan kalian tes sprint, berarti kalian harus mengecek komponen-komponen lain. Yang pertama, kalian bersihkan lasernya kalian bersihkan ketika background. Nah, karena kebetulan di sini pembahasannya intinya kawan ya, ketika tidak ada perubahan pada saat kalian tes sprint dengan motokopi biasa. Nah, itu masalah dari sini kawan ya. Ini kecil, ini seperti lensa. Sorry kalau nggak terang kawan. Nah, ini kemarin sudah saya sendiri, itu kelihatan kalau kalian lihat sekilas yang seperti lensa ini kawan, kelihatan ketika ini terjadi ada kotoran. Nah, kalian tinggal bersihkan saja. Kalau kemarin saya cuma membersihkan menggunakan tisu. Nah, saya bersihkan betul-betul bersih. Saya belum berani untuk membongkar ya, karena ini setelan, ini ada setelannya kawan, putarannya. Ini kalau nggak salah seperti lensa CCD juga ya, itu ada setelannya. Karena ini kalau tidak pas itu akan mengefek di hasil. Bisa hasilnya mengecil, bisa hasilnya bayang, bisa hasilnya membesar. Makanya dia harus betul-betul pas. Kalau lensa saya pernah kalau lensa CCD saya pernah menyetel karena persoalan pernah dibongkar sama bagian tukang servisnya. Akhirnya saya menyetel saat itu. Lama kawan ya. Sampai-sampai saya makan 1,5 hari lah. Karena harus pas. Nah, ini. Itu masalahnya cuma di sini kawan, dan ini jarang sekali rusak, ya, jarang. Ya, bukan berarti dia tidak akan rusak, dia akan munculkan kode error 110. Nah, itu mendeteksi bagian apalagi nih tulisannya kawan, laser drivernya. Nah, ini kalian bersihkan. Sudah kawan, tidak ada lagi yang saya sembunyikan, sudah ini. Semuanya sudah keluar. Yang ada cuma di channel Dirayuris kawan ya. Nah, ini setelah kalian bersihkan sudah aman. Kalian juga bisa membersihkan kaca-kaca ini. Saya nggak perlu lagi ambil tutorialnya bagaimana cara membersihkan laser, karena yang jelas di video-video sebelumnya sudah banyak, mungkin sudah sering kali saya membongkar si laser ini, membersihkan sudah banyak kawannya. Kalian bisa tinggal ngecek, kalian tinggal lihat di playlist, banyak sekali video-video tutorial terkait pembongkarannya. Cuma ini baru saya bongkar kawan ya, ini baru saya bongkar. Oke, mungkin videonya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video-video Dirayuris, saya mohon dukungan kalian untuk menekan tombol subscribe, di like, dan komen yang positif, komen yang membangun kawannya. Jangan, saya paham bahwa yang komen-komen itu juga kawan, saya rasa mereka sudah menganggap sudah master ya, suhu mesin fotokopi lah, pawang ya. Tapi yang jelas Dirayuris pribadi itu masih proses belajar kawan sampai saat ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.